biar ada alasan membuka kontennya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi Aceh. Kopi Aceh, kopi Mandailing. Aceh lah. Kopi Aceh ya? Karena rangkap. Oh iya. Kamu Aceh. Aceh. Nggak tahu. Bukan soal rangkapnya, kebetulan Aceh. Oh kebetulan. Nah ini soalnya awak nih ya kan. Nah ini saat ini sekarang kita ada di Rumah om kita. Ombudsman. Oh bukan om kita ini. Bukan. Oh. Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara. Ya Bang ya? Ya. Dengan Bang Abiyadi Siregar. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Senior ini Wak. Senior ya, dulu wartawan juga ya kan? Aku Jangan sebetulnya- tahu usah gitu. Aku sebenarnya takut dipanggil senior. Ya aku tuh. Karena tadi kan aku dulu kata Bang Jata aku kan Jata aku Oh kan, Bang Jatuh Bang. senior itu senang istri orang. Nah kan? Takut aku panggil istri senior. Bang, Itu legenda itu. Iya, Oh, Almarhum itu. Jata aku tuh ngeri. BTS apa segala macam. Jadi sedikit cerita. Kemarin waktu pas di Padang, jadi kan kalau dulu perserikatan sering terpotong karena azan maghrib. Nah, Jadi sholat di tengah itu dikejar kok kira. Dipikir orang paham PCDS. yang Almarhum pensiun Padang. Wah, Pak, kaki pawang orang itu. Waduh, wah. Padahal kawan sholat. Gitu ya. Wah, itu surga. Baliklah. Balik ya, Mas kuat tadi nyinggung-nyinggung soal bola juga ini kan. Aku mau tanya kan, PSMS ini bisa nggak dibawa ke ombudsman itu Bang? Melapor. Iya dilaporkan ke iya. ombudsman. Dilaporkan. Biar jangan kisru-kisru. Iya, penting kita ini. kita serahkan aja sama siapa yang pengurus pengolah olahraga di Medan lah kepada Pak. Oh itu nggak masuk bagian Nggak dari masuk. ombudsman. Ya sebetulnya gini, kalau mau ke lebih jauh nanti akan kita lihat case-nya di mana, ya kan? Cuman ini kan kita belum tahu masalahnya apa, ya kan? Yang menjelaskan ombudsman itu menangani menyelesaikan kasus-kasus maladministrasi. Jadi kalau ada nanti di situ case-case yang terkait dengan maladministrasi, ya mungkin bisa saja, ya kan? Tapi kita belum tahu case-nya apa, itu. Artinya berkaitan dengan lembaga negara dia begitu Bang. Ya karena mungkin dia kan di situ di PSMS itu kan ada anggaran negara juga masuk ke situ, Oh gitu. APBD atau APBN. Saya kira APBD ada. Nah itu baru bisa kita masuk. Baru bisa masuk. Nah, karena ombudsman itu adalah lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, BUMN, BUMN maupun swasta, ya kan? Yang ada uang negara masuk ke situ baik melalui APBN maupun APBD. Berarti nggak bisa uang ngatur pertandingan, ngatur skor, ngatur pemain nggak bisa ke ombudsman kan kalau pikir-pikir. Tapi Jadi gini, Bang. udah tahu arahnya kemana kan? Betul. Tapi gini, banyak dari masyarakat kita tidak tahu sebenarnya lembaga ombudsman ini. Iya. Nah itu dia Bang. Banyak. Banyak nggak Jadi, tahu nih Bang. Apa ini sebetulnya? Aku sering duduk sama kawan-kawan kan, wah aku gini, padahal melapor sama aku, gua mau lapor sama ombudsman. Ketawa. Iya. Apa itu gitu? Apa Wak katanya? Ini kita udah ketemu nih sama. Habis itu di akun kita sering masalah orang, wah air kami di tempat kami ini gini. Iya. Wah listrik gini. Soal IMB di bumi asli kemarin masuk ke gini, kita. gini Wak, tolong Wak, kayak mana nih Wak? Iya. Melapornya ke Wak Kombur. Ini kita ketemu nih sama abang kita. Inilah sebenarnya tempat melapor. Kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, betul tuh Bang. Soal pelayanan publik. Pelayanan publik Iya, betul. Ya, soal pelayanan publik. Berarti apabila ada masyarakat yang tidak terlayani dengan baik oleh pemerintahan, Ya, bisa melapor ke mana? silakan ke ombudsman. Nah, Melapor ke ombudsman ya. jadi ombudsman itu adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi yang kita awasi adalah penyelenggaraan layanan publik, layanan masyarakat yang diberikan siapa? Yang diberikan oleh pemerintah. Nah, saya selalu menyebut pokoknya semua urusan yang menyangkut soal rakyat yang diberikan oleh pemerintah itu menjadi ranah ombudsman untuk diawasi, kira-kira gitu bahasa medannya, bahasa sederhana. Nanti kalau bahasa undang-undangnya kan ombudsman adalah lembaga negara yang mengawasi pelanggaran, agak panjang kan. Jadi yang bahasa sederhananya adalah pokoknya segala kegiatan urusan publik yang ada diberikan oleh pemerintah itu menjadi ranah ombudsman untuk kita awasi. Berarti kalau singkat katanya nih, kotak saran. Nah, Kotak saran tapi Kalau ditindaki. Anda tidak tidak senang, hanya, masukkan ke kotak saran. ya.
Berarti kita rubah. Kalau Anda tidak senang dengan pelayanan publik yang selama ini dikelola pemerintah, Iya. melapor ke ombudsman. Iya. Iya. Sedap Iya. ini. Iya. Mak besok banyak datang laporan ini. Ya, kita tunggu, kita tunggu. Oh. Kita tunggu. Memang harus Syarat bang, syarat. Ya. Syaratnya apa? Ya gini ya. Jadi kan gini, pelayanan publik adalah seluruh kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara itu, ya kan? Baik seluruh kegiatan instansi pemerintah itulah pelayanan publik. Ya. Syarat melapor itu tentu ada nanti syarat formil dan syarat material. Syarat formil misalnya ya, dia harus identitasnya harus jelas. Oke. Misalnya si A mau melapor ke ombudsman misalnya terkait masalah soal layanan di katakanlah misalnya soal PDAM tadi yang sampaikan ya. Air di tempat kayu macet, apa ini semua. Jadi si pelapor itu harus membawa syarat formil, identitas dirinya, KTP. Kemudian bukti dia sebagai pelanggan. Ya kan? Betul. Misalnya contoh misalnya rekening air contoh ya kan. Kemudian fakta-fakta misalnya yang bisa tunjukkannya kepada kita bahwa sejak bulan sekian itu air kami macam tetesan apa saja misalnya gitu kan. Sehingga kami sangat terganggu. Ya itu harus bisa ditunjukkannya ke kita ya kan. Nah, baru kemudian kalau memungkinkan mungkin pastilah dia tidak sendiri karena dia kan satu wilayah bisa itu kan. Betul. Ya teman-temannya boleh datang ke sini supaya kita bisa itu bisa kita jalan. Jadi syaratnya adalah syarat formil identitas Diri dia pelapor. sama apa Iya. yang bermasalah Dokumen-dokumen dia. terkait yang dilaporkannya. Gitu. Itu berarti bang, ini kan awamnya ini bang ya, Ya. bagi masyarakat setelah buat laporan pengaduan lengkap semua segala macam. Ombudsman sendiri itu kapasitasnya apakah bisa mengeksekusi atau memutuskan sesuatu ini salah gitu? Ada nggak ranah hukumnya atau pidana atau perdata di sini? Sejauh apa Sejauh penanganan apa dari penanganannya? ombudsman? Goalnya itu goals. Ya sepanjang terkait soal maladministrasi ya administrasi yang menyalah gitu ya. Itu memang kewenangan ombudsman. Ya kan? Nanti akan kita periksa di sini misalnya laporan tadi misalnya, ya kan? Soal PDAM misalnya, nanti akan kita periksa misalnya, ya kan? Akan kita minta keterangan misalnya pelapor. Kita minta di sini penjelasan dia kenapa kok bisa mati udah berapa lama. Kan katanya udah sekian lama nih. Jangan-jangan nggak bayar kau. Nggak bayar kok. Nah, ini kan bayar semua lengkap dia data. Kemudian dari sini kan kita minta keterangan dari PDAM. Misalnya contoh ini kita minta keterangan dari PDAM. Kenapa ini si A ini dan beberapa masyarakat lain di sini itu mengalami gangguan distribusi airnya. Betul. Kenapa itu terjadi? Dia harus jelaskan kepada kita itu. Nah, dari penjelasan kedua belah pihak ini ataupun nanti ada dari pihak terkait kalau kes-kes tertentu itu nanti akan kita temukan kesalahannya di mana, maladministrasinya di mana, penyimpangannya di mana, ya kan? Apakah kesalahan di PDAM? Nanti PDAM mungkin akan menjawab, oh memang ada gangguan Pak. Ya kan? Udah ketemu. Ya kan? Itu soal kasus yang mudah, ya kan? Kalau kasus-kasus yang ribet nanti soal menyangkut tentang soal banyak hal, itu akan melibatkan berbagai pihak yang harus kita mintai penjelasan. Nah itu. Kalau ini kan antar hanya Kaitannya. iya. Ini cuma satu satu perusahaan lah kita katakan. Iya, kan kalau kes-kes lain nanti itu bisa banyak hal nanti yang melibatkan ada kaitan. Iya, yang terkait dengan kesnya. Oke lah bang, diketahui salah satu instansi itu Ya. menyatakan salah dari hasil bukti. Ya. Apa yang dilakukan ombudsman? Tentu nanti akan terbitlah laporan akhir hasil pemeriksaan. Jadi semua proses yang ditangani ombudsman, ya kan, setiap laporan yang ditangani ombudsman nanti akan setelah melalui proses pemeriksaan yang panjang, ya kan, akan lahirlah namanya laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP), ya kan. Di LAHP itu akan terurai kronologis masalahnya ini, latar belakang masalahnya, sampai kemudian hasil-hasil pemeriksaan kita semua dijelaskan di situ, semua pihak yang diperiksa harus dimuat di situ, sampai kemana-mana kesimpulan kita, analisa ombudsman lagi ada di situ, sampai kemana kesimpulan kita di LAHP itu. Baru kemudian di akhir nanti akan ada saran korektif. Jadi saran yang harus diperbaiki oleh terlapor. Misalnya tadi kalau PDAM terlapor harus dia lakukan, ya kan? Jadi ketika misalnya kita jelaskan, pertama misalnya kita lihat case-nya. Case-nya apa masalahnya misalnya? Oh ini soal air misalnya ya.
oh kita minta ke PDAM itu segera selesaikan itu. Ya, itu apa? Kalau misalnya soal gangguan tadi distribusi air, selesaikan itu. Buat perjanjian sampai kapan bisa Kita selesai monitor. itu? Ya, kita kita- pantau terus. Ya, jadi kan kita kasih kepada dia, dia harus selesaikan itu. Dan nanti akan ada, kita beri waktu selama 1 bulan kepada terlapor itu untuk menyelesaikan itu. Oke. Ya kan, selama sebulan itu akan kita monitor dia. Akan kita lihat apakah dia sudah lakukan atau tidak. Nanti kan pelapornya akan menjelaskan. Betul. Akan dirasakan, oh sudah Pak. Disitulah nanti kalau udah puas dia, senang dia akan menyampaikan ucapan terima kasih ke Ombudsman, terima kasih Ombudsman kami sudah selesai. Ya, kalau seperti itu, Bang. Ya. Kalau seperti ya macam bilang perusahaan atau instansi itu tetap hukum merasa orang itu benar, Nah, tapi udah keluar kesimpulan LHP tadi namanya. ya LHP. Ya, gini ya, boleh dia membantah ya, artinya membantah, ya hak jawab dia atas LHP kita. Tapi itu semua sudah dalam proses pemeriksaan awal. Kan kita undang dari pertama, misalnya macam tadi kan, diakuinya misalnya dia salah. Akan kita undang semua, akan kita perdebatkan dalam ruangan. Dalam proses pemeriksaan itu, Perjelaskan lah, iya. bukakan lah apa Di masalah. jadi setiap terlapor itu akan kita mintai keterangan di sini, kita tuntaskan kenapa Anda begini, kenapa begini. Itu kita jelaskan semua. Berarti sudah jelas lah semuanya. Clear itu di situ, ya kan? Kalau dia membantah silakan misalnya di situ. Oke. Kalau lah dia mau menuntut, apakah Ombudsman meletakkan pengacara atau gimana? Atau mendampingin lawyer? Ya nggak Kalau boleh. si pelanggan merasa ingin dia tuntut, umpamanya katakan Tirta Nadi, umpamanya dia Pelapornya? itu gimana Bang proses Oh, hukumnya? itu kan itu nggak, bukan di Ombudsman berarti kan? Oh, udah. Oh berarti itu Ya, berarti- ya kan, berarti terserah dia. Ombudsman ini memfasilitasi si pelapor. Yang melindungi masyarakat dari hak-hak pelayan publiknya. Di situ aja dia Iya. batasannya ya. Iya. Oke. Ya, Dan Ombudsman tidak bisa memberi sanksi secara pidana, tapi memberikan sanksi mungkin administrasi atau apa? nah kalau misalnya gini ya, kalau itu tadi kan kalau contoh PDAM, ya kan? Atau contoh lain misalnya di pemerintah daerah misalnya kita contohkan, ada misalnya staf kecamatan yang pungli, contoh ini, Pungli. ya kan? Contoh ada staf kecamatan pungli, Umpamanya ngurus KTP dia, Ya. minta dikutip apa segala ya, macam. melaporlah misalnya masyarakatnya ke sini, lalu kemudian kita mintalah bukti-bukti dia, syarat formil tadi kan, apa yang buktinya? Kau aku dipungli kemarin begini. Apa bukti kau Ya, dipungli? ketika sudah lengkap baru bisa kita tindak lanjuti kan. Lalu kemudian setelah itu kita tindak lanjuti, nanti kan kita mintalah pihak terlapornya dulu, siapa yang pertama yang diapanya misalnya. Misalnya mungkin camatnya dulu kita panggil dulu. Ya, camatnya. Nah, kita panggil camat di sini akan kita kejar. Ya kan? Kita akan gali informasi itu kepada camat tentang dugaan terjadinya pungli itu. Oke. Ya kan, sampai misalnya kelihatan terbukti misalnya, sampai misalnya bisa dibuktikan. Kalau dia punya bukti jelas kan, ya saya kita pertemukan dia dengan korbannya, ya kan? Oke. Kan bisa ngomong dia, ya kan? Ketika sudah begitu kan. Nah itu yang saya maksud tadi. Jadi ketika Apa nggak bisa langsung lapor ke wali kota? ya di camat aja kalau selesai ngapain ke wali kota misalnya? Umpamanya si camat yang bermasalah, Oh, kalau camat bisa lah. Langsung kita ke wali Harus ke kota. atasan dia. harus langsung. Ya, oke misalnya terbukti lah dulu misalnya si camat. bukan stafnya tadi Staff. terbukti misalnya pungli, contoh ini, ya kan? Kita akan minta kepada camatnya, ayo segera mungkin kita minta kembalikan. Ya. Tuntutan siapa ini apa? Pelapornya, itu dulu kita minta kan? Ya. Itu dulu kita minta. Katakanlah dulu pecat itu. Pecat, ya gini, hukuman itu ada ukurannya. Ada aturan main. Nggak bisa juga langsung pecat gini. Jadi ada hukuman ringan, berat dan sedang gitu kan? Case-nya. Ya, nengok case-nya. Jadi tentu kita minta kepada atasannya untuk memberi hukuman kepada dia sesuai dengan aturan. Ya, gitu ya. Tapi Ya. balik nih Bang, kalau aku lihat sekarang Ya. pungli-pungli di macam pengurusan KTP apa udah mulai raib lah, kalau Ya, aku bilang, ya. ya kan. Ini sekarang isu sering beredar itu pungli-pungli sekolah. Ini yang ngeri. Nanti dulu kita bahas. Wah, ini dalam ini. Nanti Iya. kita bahas dulu. Aku sabar aku Enggak, nggak ini besar belum aja. tuntas ini soal Iya. apa itu Ombudsman. Iya, 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 Apa iya. episode selanjutnya Iya, gimana iya, tuh? saya- Kita langsung aja. Episode yang soal Iya, iya, iya. Bentar dulu. Bentar, bentar. Asik, kan? Ngopi lah. Nah. Ini, panas juga kita dengan pertanyaan-pertanyaan dia nih. Karena banyak publik kita ini sekarang. Bang. Iya. Sebetulnya kepingin mengadu tapi bingung mau kemana. Karena apa Bang? Sekarang orang mengadu, contoh Bang ya, masalah
kepolisian. Hmm. Orang lebih mau mengadu langsung ke medsos. Ya. Pak, ini ada pungli ini Pak, gini, kan Ya, gitu. ya. Kan sering itu terjadi. Ya. Pak, di tokoku nih datang ini preman-preman mau ngutip-ngutip, gini. Ah, ini jadi langsung tindakan mau buat laporan ke polisi apa segala Ya. macam. Ini kan mental kita udah sekarang udah main di medsos saja. Ya. Biar netizen langsung bakar. Apalagi sekarang ada semacam persepsi setelah viral baru ada No viral, no justice. itu kan langsung ada tindakan. no viral no justice gitu kan. Itu kan udah muncul apa itu? Betul. Itu kayak mana Bang menanggapinya Bang? Ya, yang mananya sekarang nih? Masuk ke ranah Harusnya kan Bang, Ah. yang seperti itu umpamanya ke kepolisian apa segala macam, itu kan bisa juga ke ombudsman. Bisa. Iya kan? Buat dia dulu melapor apa segala macam. Hmm. Ataupun boleh dia ke kepolisian. Ya. Ini kan ada dua opsi. Ya. Melapor dia ke polisi atau melapor ke ombudsman. Ya. Kalau melapor ke ombudsman kena pucuk juga. Ada Oh, di sini nggak ada. juga. Oh, di sini nggak ada. Nggak ada. Langsung Sini jelas aja. itu. Jelas ya Bang ya. Di sini nggak ada itu. Tersilang ya. Silakan datang ke sini dan malah kalau dikasih kopi kan. Iya. Dikasih Betul kopi, juga, dikasih memang. snack ya kan. Situ taruh sini. lama ya. Iya. Iya. Apa ya kan? Nah, dia masuk ke sini. Oh, wah melalui pintu sana dulu. Buat laporan dulu apa segala Nggak ada macam. ya? Nggak ada. Nggak ada Itu wah ya, dibatasi. nggak ada ya, aman Kalau di sini. memang ada berarti bukan ombudsman. Ya. Ombuslau itu ya. Apa sih? Iya. Beda itu. deh ya. Beda Bang, ya. kemarin semacam ada reward dari pemberitaan ku baca nih kan. Misalnya kemarin itu ada Polda di Sumatera Ya. Utara nih Ya, kan, ya. ada Polres terbaik, ada Polres yang terburuk. Kemudian juga ada kepala daerah, Ya. daerah, Pemda. Pemda, pemerintah daerah ataupun pemerintah kota. Abang ombudsman sendiri itu melakukan penilaian seperti itu juga? Ya, ini memang program nasional bagian dari program pencegahan maladministrasi ya yang dilakukan oleh ombudsman ya. Jadi kita melakukan survei, namanya survei kepatuhan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik. Namanya itu survei pemenuhan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik. Survei kepatuhan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik itu namanya. Survei kepatuhan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik. Oh, oke. Ya kan? Itu namanya. Jadi kita ingin melihat, memotret, mendapat gambaran terhadap bagaimana tingkat kepatuhan seluruh penyelenggara pelayanan publik itu dalam memenuhi kewajibannya, yakni pemenuhan standar pelayanan publik. Jadi di Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di situ disebutkan bahwa seluruh penyelenggara pelayanan publik itu wajib menyusun, menetapkan dan mempublikasi standar pelayanan publik. Mempublikasi dalam artian bukan di media ya, Oke. tapi terpampang secara atributatif di ruang-ruang layanan maupun secara elektronik. Ya kan? Jadi di pasal 15 itu disebutkan bahwa itu kewajiban seluruh instansi. Oke. Jadi namanya instansi penyelenggara pelayanan publik, kalau misalnya dia ada layanan kepada masyarakat, berarti dia wajib menyusun, menetapkan dan mempublikasi standar layanan. Dan itu bisa diakses masyarakat? Dan di pasal 18 itu hak masyarakat. Hak masyarakat? Hak masyarakat ya. Jadi di pasal 15 itu kewajiban instansi itu untuk menyusun, menetapkan dan mempublikasikannya. Tapi di pasal 18 itu menyebutkan bahwa standar pelayanan publik itu adalah hak kita, hak masyarakat. Jadi kalau kita pergi sekarang datang ke kantor camat, kita berhak mempertanyakan mana standar pelayanan publik kalian. Ya kan? Berhak kita. Pertanyaan apa itu standar pelayanan publik, supaya tahu dulu ya. Standar itu adalah ya itu acuan bagi instansi itu dalam menyediakan layanan. Acuan mereka. Jadi misalnya kantor camat ketika mereka memberikan pelayanan publik, mengurus rekomendasi kantor, ngurus KTP misalnya, atau memberikan surat keterangan camat lain ya. Jadi dia harus terlihat di situ standar layanannya, ya kan? Standar layanan itu ada beberapa variabelnya. Variabelnya misalnya harus terlihat di situ jenis jasanya apa, kemudian syarat-syaratnya apa, standar biayanya berapa, Betul. kalau bayar berapa, kalau gratis katakan gratis, kemudian berapa lama ngurusnya, alurnya bagaimana, itu standar pelayanan publiknya. Selain dilengkapi nanti apa namanya sarana dan prasarananya. Jadi kalau pergi kita ke kantor camat harus terlihat standar pelayanan publik itu. Misalnya apa yang diurusan ini di kantor ini? Di kantor camat itu urusannya apa saja? Harus terlihat itu. Misalnya katakanlah mengurus rekomendasi KTP, Ya. mengurus rekomendasi Surat pengurusan pindah. surat pindah, mengurus 5 katakan contoh Ya, ini ya. katakan 5. Paparkan di situ, Itu namanya jenis layanan. Baik itu secara manual terpampang maupun secara elektronik ya. Betul. Lalu kemudian setelah terlihat 5, terlihat lagi ini syarat-syarat ngurusnya ini apa.
Betul. Apa salahnya? Ini hal sederhana, tapi ini yang selama ini tidak tahu publik. Jadi aku sorry bang ya, aku iya. potong ya. Ini aku bukan mau ngasih jempol atau apa ya, bukan menjilat nih bang ya ceritanya ya. Itu pernah terpampang kulihat di kantor imigrasi. Ada dipamparkan ya, langsung ditulisnya di dinding. Langsung, kau kan nggak pernah berangkat ke luar negeri. Waktu mau berangkat ke luar negeri itu bang, aku tengok kan, ke luar negeri aku ya. Kulihat di situ, tertulis itu, mengurus paspor, bawa fotokopi KTP, bawa foto kartu keluarga. Itulah dia. Calon. Bukan calon. Nah, jadi kita lakukan dalam rangka untuk melihat kepatuhan mereka. Jadi yang kita lihat itulah kepatuhan mereka untuk memenuhi tadi itu. Betul. Langkah-langkahnya ya. Nah, itu kewajiban mereka membuat itu. Ya, nah, disitulah kita ombudsman datang melihat. Jadi nanti standar pelampu dikasih bobot. Misalnya nilainya sekian ya. Misalnya jenis layanannya apa saja misalnya bobotnya sekian, syaratnya berapa, ada bobotnya sekian. Itulah nanti nilainya terakumulasi dan itulah nilai instansi itu, ya kan? Oke bang, sorry bang, potong. Kenapa enggak dibuat langsung sama ombudsman? Kayak kampus contoh nih bang, kampus A, akreditasinya B, akreditasinya A, umpamanya, ombudsman bisa mengeluarkan yang terbaik, yang terburuk. Iya, umpamanya Kota Medan, akreditasi ombudsmannya pelayanan publiknya poinnya A atau B. Bisa nggak gitu bang, ombudsman buat? Sebetulnya kan itulah yang kita publish bang. Jadi ini kan pukulan buat pemerintah ataupun kecamatan ataupun instansi pemerintah. Yang kayak gitu bang. Sebetulnya kan itu yang mungkin nggak sama persis ya, seperti itu ya, seperti akreditasi perguruan tinggi itu kan. Tapi kan yang kita lihat itu sebetulnya potret pelayanan publiknya itu, kepatuhan mereka itu. Misalnya Pemko Medan misalnya yang tahun 2001 misalnya meraih predikat zona hijau, itu hijau Pemko Medan itu. Oh dia zonanya hijau itu baik. Ya gini, nanti kan ada akumulasi nilai itu. Kalau dia dapat 0 sampai 50 itu zona kepatuhan rendah, itu zona merah. Merah ya. Ya 51 sampai 80 itu zona kepatuhan sedang, kuning. Zona kuning. 81 sampai 100 itulah zona kepatuhan tinggi. Hijau. Baik, zona hijau. Itu dia. Nah, Pemko Medan itu ada 8 pemerintah daerah di semua itu meraih predikat zona hijau baik. Di atas hijau ada nggak bang? Nggak ada lagi hijau tua lah. Berarti ada 8 tuh bang ya? Yang meraih predikat zona hijau itu tahun 2021 itu. Benar, 8 pemerintah daerah. Yang nomor 1 itu Medan. Enggak. Yang nomor 1 itu Sumatera terus Deli Serdang. Deli Serdang. Dan itu tuh malah dia meraih predikat nilainya tertinggi 5 besar se Indonesia untuk kategori kabupaten. Untuk kategori kabupaten dia 5 besar dia se Indonesia. 5 besar nilai tertinggi se Indonesia. Ya makanya ya waktu itu dia diundang ke Jakarta langsung untuk menerima penghargaan itu. Aku pertama kok dari Serdang tuh agak khawatir aku bang. Umpamanya kayak warga di Sibolangit. Sibolangit itu di Serdang. Ini cuman lawak kalau ngurus KTP. Lewat Pakam. Ke Pakam. Iya. Lewat Pakam kan tengok satu pintu Ya, semua. Kan kau warga di Sibolangit. Iya. Itu kan masih Deli Serdang. Iya. Menguruslah dia ke Pakam dia tuh. Coba bayangkan. Ada cabangnya. Oh ada cabangnya. Ya. Tapi itu perlu dipikirkan juga itu. Iya. Karena tempatnya ya kau jangan kau samakan orang semua kayak aku. Memang berada berduit. Gampang semua berangkat. Minyak kau naik kereta kau dari Sibolangit berapa jam kau ke Pakam? Tapi dapat zona hijau. Ini plus ini buat Deli Serdang. Nah, Medan sendiri peringkat berapa nih? Nah, saya lupa peringkatnya itu ada. Ya, ada lupa peringkatnya. Ya. Ada lupa peringkatnya itu, ada. Tapi cantik juga itu bang, kalau menurut aku. Ya. Kita buatlah zona itu ya kan. Umpamanya kan sering kita nengok pelang datang kan bang. Selamat datang kota Deli Serdang. Ya. Maunya ditulis sama ombudsman ya kan, boy. Ya. Akreditasi pelayanan publik Deli Serdang A, hijau. Wah, kan sedap. Ya. Jadi gini bang, pada saat dia masuk yang merah, katakanlah Tanjung Balai masuk mana? Zona kuning. Nah, katakanlah si Obeng mau pulang kampung dia ke Tanjung Balai. Tengoknya, masih kuning pelayanan publik bah. Jadi dia pernah ngepres sekali. Ya. Jadi dia pas pulang pun kalian rubahlah, ayolah kita bangkitkan kayak mana Tanjung Balai ini bisa dapat hijau. Tanjung Balai nomor 18 nih Wak. Kampung Wak Labuan Batu nomor 25 nomor kuning. Ini kan masih kuning juga. Masih belum jauh. Nilainya. Labuan Batu nilainya 51.
Tanjung Balai 63. Masih kan mateng aja. Enggak zona degradasi. Yang merah yang zona Zona degradasi. degradasi itu sedikit lagi masuk. Itu kota-kota mana yang zona degradasi itu? Ya, itu dia. Yang Layanan degradasi nih yang zona merah nih ya. Ini sesuai tingginya, ini Nah, sesuai nilai apa? Nias Selatan nih, Labuan Batu Utara, yang terakhir yang paling parah Nias. paling parah Nias ini nilainya 30. Jadi ini potret, ya ini surveinya, ini potret komitmen, ini juga menjadi potret komitmen kepala daerah dalam Mengatasi masalah publik. apa namanya, Melayani. konsen untuk memperbaiki pelayanan publik daerahnya. Betul. Itu menjadi potret nih. Jadi kalau bisa kita katakan misalnya yang merah-merah ini atau yang kuning nih, ini mereka sama sekali nggak punya komitmen memperbaiki. Yang merah. Iya, kalau ini kan merah udah parah, nih kan? Nilainya 47 paling tinggi merah, nih kan? Iya. Sampai 32,60, nih kan? Ini sama sekali udah sangat komitmennya untuk memperbaiki pelayanan itu ya sangat, saya kira Berarti butuh juga ombudsman ini orang-orang kayak kita, Boy. Biar kami hadapi nanti bupati-bupati atau wali kota setempat kan, Bang. Iya, menarik Bagaimana itu. cara meningkatkan pelayanan publik ini kan gitu. ya bisa juga itu. Iya. Wah, lah Bisa. jadi konsultan gua terus. Aduh. Bukan konsultan. Konsultan pelayanan. Iya, kita ini kembali lagi tugas pemimpin daerah itu adalah melayani publik. Iya. Betul. Hati-hati. Ya. Kalau macam ombudsman pun mereka masih dapat merah, bagaimana mau membenahi ini? Harusnya mereka datangin ke ombudsman, pamit ke bupati, Ya. bupati Labura lagu. Konsultasi ya. Datang aku ke kantor ombudsman, Ya. Bang, gimana lah caranya begini-gini? Bertanya. Ya. Seharusnya, ya kan? Seharusnya. Jadi kau caranya begini. Dan sudah dibuat sama ombudsman. Itu sering kan, Bang, agenda-agenda seperti itu kan, mengundang tiap-tiap daerah untuk meningkatkan ini. Udah sekarang gini, banyak perubahan sebetulnya sekarang kan. Apalagi hasil survei 2001 itu banyak sekarang pemerintah daerah yang apa namanya berkonsultasi ke kita, karena kan apalagi kan kita di sini sangat terbuka ya kepada semua teman-teman para penyelenggara pelayanan publik, baik itu pemerintah daerah, kepolisian maupun kantor pertanahan, lembaga, kementerian lembaga yang kita sangat terbuka. Di sini ada kita nanti bagian tim pencegahan untuk melayani mereka, konsultasi bagaimana apa kiat-kiat yang harus dilakukan dalam memenuhi kepatuhan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik ya. Jadi sejak kita rilis ini memang teman-teman dari kepala daerah itu dan daerah banyak yang konsultasi, bertanya, baik itu datang kemari langsung, by phone, atau juga mengundang kita untuk memberi masukan kepada teman-teman itu. Oke, Bang, tingkatnya gini. Ya. Bagaimana dengan posisi gubernur? Gubernur bisa nggak menegur daerah-daerah untuk meningkatkan pelayanan publik? Itu pasti, Apakah Bang. gubernur mengajak bermitra bersama ombudsman untuk memberikan edukasi-edukasi? Bisa sebetulnya kan dari posisinya Pemprov itu adalah pembina untuk pemerintah daerah kabupaten kota itu dalam mendorong perbaikan pelayanan publik. Sayangnya kan Pemprov itu meraih predikat zona kuning. Pemprov pun kuning kau, ada Bang. Ini, Bang. Kita nampak bukan ini, Bang. Itu dia. Ajak kita. Pemprov Sumut. Ya. Peringkat 12 di zona kuning. Iya. Dengan Jadi- nilai 74. Ya. Gawat. Itu kemarin kan Ini harus kita datangi Pak Edi. ya. Harus kita Iya. bilang ini, Pak, ini harus kita rubah ini. Ada Kita lebaran harus masuk ke lawat. zona hijau. Kenapa? Zona hijau ini zonanya PSMS. Iya, bisa lebaran lawat. Pikir orang mau apa mau. Tapi gini, lebaran. tapi gini ya, kita apresiasi Pemprov ya, sejak kita dari sini mereka sangat intens ya. Jadi ada komitmen untuk melakukan perubahan, kami sudah melihat ya kan. Jadi ketika sebelum mereka sudah datang kemari berkomunikasi, sampai kepada udah beberapa kali mereka sudah komunikasi dengan kita. Bahkan saya dengar informasi mereka sudah turun ke OPD ini. OPD bagian organisasinya itu. Bagian organisasi itu di bawah komandonya Kabak organisasi ya, Kak Aprilia ya. Itu mereka sudah turun tuh ke OPD untuk memonitor, melihat tingkat kepatuhan OPD itu dalam pemenuhan standar pelayanan publik itu. Udah Tapi bagus. ini juga, itu kan 2021. Iya, Nah. mungkin karena pas itu Covid, jadi melayani publik itu jadi kurang apa segala Oh, macam. oh. Kau agak apa sedikit lah, jadi kau apa kali. Kali. Wah. Iya. Bang, kita ini nggak boleh ya. buat sujon. Ada ini perubahan-perubahan misalnya ini Medan ini mungkin di tahun-tahun sebelumnya apakah mengalami Naik perubahan? atau kota, turun? Kota Medan ini, khusus kota Medan ini karena ibu kota iya. provinsi ini. Naik Ya. apa turun dia? Dia nilainya saya nggak ingat ya persis ya. 89 89 ya, 89 Zona lah. hijau.
Tapi sebetulnya gini, dia kan di survei terakhir ini kan tahun 2000, 21. kalau nggak salah saya tahun 2018 Medan itu udah hijau. Udah hijau. Iya, kan gini nih, survei ini dulu kan dilakukan begini, ketika yang sudah tahun 2015 sampai tahun 2018 itu ketika yang sudah meraih predikat zona hijau tahun 2017 misalnya, sudah hijau dia, tahun 2018 nggak ada survei dia waktu itu. Oke. Itu waktu itu ya, tahun 2017 misalnya hijau dia, 2018 nggak disurvei lagi dia, dan dianggap dia hijau, Oh, ya kan? Tapi sekarang sejak 2019 enggak lagi, tiap tahun dilakukan, semua disurvei. Jadi setiap tahun dia akan terus melakukan perubahan-perubahan pembenahan, ya kan? Jadi nggak boleh dia misalnya tahun ini sudah hijau dia, lalu berlenga-lenga, ada regulasi nggak perbaikinya lagi, ada yang hilang, Survei lagi. tetap ya? survei lagi. Maka dia akan tetap mempertahankan kualitas standar pelayanan publik dia, itu dia. Jadi akan terus kita monitor setiap tahun. Ya harus kita sampaikan semua Pak Bob nih, jangan sampai degradasi. Benar, Kota benar, Medan ini. benar. Pak Medan Aulia kan. paling tidak Medan harus naik lah menjadi peringkat Peringkat pertama. satu lah ya. Iyalah. Contoh Warcon ini ah. Iya. peringkat 6 ini. Liga Champions Iya. sebenarnya Nggak masuk dapat. ini. Liga mana cuma ini UEFA yang masuk ini. Iya. Itu bisa dibenahi. Iya. Misalnya kemarin Enggak, Kopi. Pak Bobi itu orangnya baik, komitmen ya. Kalau saya lihat ya, jadi ketika kita undang ke sini pun dia punya kemauan sangat welcome dan kooperatif. Menurut saya dia akan baik. Nah, tergantung saya kira nanti di bagian sekarang kan gini, kepala daerah itu kan kadang terlalu sibuk, ya kan? Betul. Sehingga mungkin di bagian organisasi yang harus lebih intens berkomunikasi dengan atas, ya kan? Tapi memang bagian organisasi yang sudah berkomunikasi dengan pimpinan, tapi pimpinan nggak respon, itu baru persoalan, ya kan? Misalnya saya kabak organisasi sudah sampaikan kepada sekda kemudian sampaikan kepada kepala daerahnya, tapi nggak ada respon, itu baru persoalan dia. Tapi kalau misalnya kabak organisasinya, mestinya karena perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintah daerah itu di bawah naungan kabak organisasi itu. Oh, di situ dia Bang. Ya di situ dia apa pelaksana langsung kan. Betul. Jadi mereka yang mengelola. Jadi kalau nggak bergerak dia agak susah juga. Makanya saya katakan, tadi kalau misalnya kabak organisasi nggak bergerak, itu nanti bisa dievaluasi misalnya oleh kepala daerahnya. Kalau nggak keurus misalnya, kan gitu kan. Jadi berdapat Pak. Jadi kapan lagi nih keluar ini Bang? 2020 Bulan berapa nih? 2022 ini sekitar nanti bulan Desember. Ini kan rilis kemarin tanggal 29 Desember 2021. Dia tiap tahun dia. Tiap tahun. Oh, akhir tahun lah berarti ini. Iya. Berarti harus kita benahi. Kita tunggulah untuk daerah-daerah yang lain perbaiki pelayanan publiknya ya kan. Iya. Bang ada hadiahnya nih Bang? Nggak ada. Jadi ada yang bertanya di kampung Tanjung Balai itu siapa? Tanjung Balai siapa Bang? Ada yang bertanya. Kami kalau hijau, kalau kuning kenapa rupanya? Kalau merah kenapa rupanya? Ngomong begitu dulu ya. Tapi ya kita bilang nggak ada apa-apa. Tapi saya katakan begini, ketika misalnya Tanjung Balai misalnya meraih peringkat zona merah atau kuning, itu artinya potret kepala daerahnya dalam memperbaiki pelayanan publik. Iya, betul. Ya kan? Itu saja. Berarti lebih Iya. kepada moralnya deh. Nah. Moral. Yang teringat aku Bang, yang kayak gini nggak Abang share nih ke media? Di-share wae, udah. di-share aku baca. Makanya ini wah yang tak membaca. Udah. Ini kan media jangan lupa Ya. bahwasannya ini di-share supaya ini membuat masyarakat tahu. Jadi umpamanya kayak si Obeng di zona kuning, dia pun nggak bisa ngepres sekali masih kuning wah, ya nggak mungkin lah pelayanan kami sama main itu. Harus kau sampaikan. Kau jangan nanti kau raya Iya. datang ke sana kau cuma mau ngambil apa aja kau ke sana. Alah. Kau kasih tahu. Kau sebagai publik kau kasih tahu. Besok yang nonton Wak Pemerintah kasih tahu mau pimpin daerah. Iya. Kita ini Pak zona kuning, kita zona merah. Ayo kita benahi sama-sama. Ini seperti itu. Iya. Jangan anggap sepele. Jadi lebih bagus ku rasa ini yang ditayangkan bukan Adipura. Ya. Ngeri kan? Ya, Adipura tuh ini juga ya kan. Nggak tahu Wak. Lu aku sebagai aku bilang. Kalau ini variabelnya jelas. Variabelnya kan jelas tadi kan kepatuhan mereka terhadap perusahaan pelayanan publik. Nah, itu dia. Dan bisa kita lihat dan kita bisa menilainya nanti dikasih variabelnya form nilainya itu kita pun bisa nilai. Jadi ini misalnya sekarang ya, itu bagi daerah-daerah yang sering intens dan kita berkomunikasi, kita kasih aja form nilainya. Ini nilai sendiri kau, ya kan? Kau tahu nanti posisimu di mana? Apakah kau di kuning, di merah atau di hijau? Jadi nggak bisa disorong nih, nggak bisa disorong. Oh, nggak Umpamanya bisa. Kepala daerah. Nggak. Wah, buat hijau. Nggak bisa. Itu nggak. Jadi gini, saya bangga dengan hasil survei ini ya. Saya bangga dengan hasil ini karena saya tahu tim saya melakukan ini nggak akan macam-macam dan saya percaya itu. Dan
Dan nggak bisa. Banyak itu nggak usah sebutkan. Jadi misalnya penyelenggara pelayanan publik ketika setelah kita survei, ini kan menitipkan sesuatu itu nggak bisa. Ya nggak bisa. Dan saya kira yang survei ini siapa, Bang? integritas itulah menjadi Orang dalam ombudsman atau kita. pihak luar? Pihak luar malah kita ragu nanti. Gitu. Ragu Nggak ada dia. eksternal, Abang butuh-butuh orang Di eksternal. awal-awal dulu ada. Di awal-awal dulu ada kita buat menggandeng pihak pihak luar ya, mahasiswa kita undang. Tapi ya memang pada akhirnya dirubah harus dari kita, karena kita khawatir juga kita dapat informasi dulu ketika dari pihak luar itu kita ragu juga hasilnya. Iya kan? Aku sur juga, Bang, kalau umpamanya Abang kasih kami kesempatan mensurvei ini, kami ngeplok di situ. Nah, ini pelayanan publik dari Kota Tanjung Balai, ini pelayanan publik dari Labuan Batu. Wah nih kalkulator aja pun Pak. Ngomong buat survei pula. Survei itu berat. Wah, survei itu Ya. ada uang survei. Pulang mau survei. Ya. Nggak bisa. Gak bisa. Jadi gini Bang, Ya. Adipura kan Ya. bikin tubuhnya Bang. Ya. Ada nggak rencana ombudsman bikin tubuh kayak ini? Misalnya nomor 1 ini dapat. Iya, ini. yang hijau cukup bilang. Nah, jadi ada Selamat tanda. datang, ya kan? Setidaknya Warna hijau. boleh dibilang kan ada branding ombudsman di situ. Iya. Ada biar Karena kan gini, karena hasilnya ini kan setiap tahun berubah. Iya. Iya Tiap kan? tahun diganti kenapa? Iya, Setiap tahun tahun. kita bikin. Ya, jadi gini Di dan kampus ya kan? dan gini kita nggak punya anggaran untuk itu kan, biarlah pemerintah daerah sendiri. Kalau dia merasa dianggap dia penting dibuatnya semacam monumennya, ya disilahkan ya. Nah, ini harus bangga Ya. Ini harus bangga nih. Deli Serdang nih, Deli Serdang papan atas sekarang ya kan. Dialah juara liganya. Dia buat di situ. Kami zona hijau pelayanan publik. Enggak. Dan nilai besar meraih predikat 5 besar se Indonesia, nilai tertinggi. 5 besar Indonesia. Itu harus dibuat ini. Coba kalau cari dulu kontaknya Bupati. Enggak, Bisa kita Wak kan banyak kan Wak di DPR, di museum yang kok DPR. Bisa kan, bisa juga dibuat orang tuh, dianggarkan orang tuh ini nanti untuk Iya. piala-piala apa nih? Padahal piala itu, ombudsman. ingat aku Deli Serdang itu, PSBS kan naik nih ke Liga 2. Kan orang tuh baju kuning. Tapi orang ini pakai zona hijau. Memang dari Paten memang orang. Iya kan? Karena aku pikir kan kok Tanjung Balai kan baju kalian kan kuning. Sepak bolanya memang kalian di zona kuning. Itu dia. Maunya siapa yang mau pakai baju tim yang pakai hijau, dia harus zona hijau. Iya, iya. Puasanya belum sempurna. Maksudnya buka tadi belum sempurna, masih mengambang. Masa pula. Ada pertanyaan Wak, soal sekolah, pungli di sekolah. Sekolah nih Warga selama anaknya udah mau apa nih banyak pengeluaran ya. bukan macam dia lah Bang. Kok aku apa kan? Kan kau yang melapor sama aku kemarin. Aku udah bilang dia ngelapor Bang. Wak tolonglah Wak, 4 bulan uang sekolah anakku belum bayar. Kau ngelapor ke ombudsman dan ke aku. Itu nggak bisa Bang. Mana bisa itu? Yang Oh, pungli itu kan uang sekolah kan bukan Wah. pungli. Wak. Kalau itu ke bank lah. Iya. Kau bilang ke padang bulan kau banyak Macam-macam apa? Iya. Terus Mereka masalah kan? Macam seragam-seragam tuh apa buku-buku. Ya. Beli buku lagi. Itu kan termasuk pungli atau memang ada Ya, itu aturan di tidak, sekolah? tidak dibolehkan. Jadi ada aturannya itu yang mengatur misalnya gini ya. Kalau untuk pendidikan dasar SD SMP misalnya itu sama sekali tidak boleh pungutan itu. Itu dilarang. Ada saya lupa PP-nya ya. Kalau di Permendikbud nomor 17 atau berapa ya. Di situ sangat jelas disebutkan untuk pendidikan dasar itu tidak boleh ada pungutan sekalipun. Ya kan? Maka kita berharap itu kalau di Medan ya, kalau masih ada itu keluhan masyarakat, kita berharap itu Pak Bobi wali kota itu segera turun ya. Saya berharap itu kota Medan itu betul-betul clean dari praktik-praktik pungli yang sangat meresahkan orang tua siswa. Ya kan? Udah turun Pak Bobi kemarin tuh. Udah. Ya. Udah ada tuh yang Ikut kau? sekolah enggak? Enggak, kau ikut? Instagram tuh tengok. Saya senang ini dengan Pak Bobi misalnya di beberapa tempat itu ya. Langsung. Ya itu dia. Kan kita bisa lihat aktivitas beliau kan. Ada kadang-kadang pungli kantor camat langsung didatangi, langsung dia kasih sanksi. Jadi itu yang kita tunggu sebetulnya. Dan sebetulnya sikap para pimpinan kepada rakyat yang seperti inilah sebetulnya yang paling sangat membantu untuk memberantas praktik-praktik yang kecurangan seperti ini. Langsung. Kalau nggak mau turun, ini nggak akan pernah bersih. Itu dia ya. Karena sebetulnya kalau dia sekali turun saja itu sudah menjadi momok menakutkan buat semua para penyelenggara pelayanan publik di sektor pendidikan itu. Itu di tingkat SD. Tapi di SMA sebetulnya itu dibolehkan pendidikan atas ya. Permendikbud nomor 48 ya. Itu dibolehkan untuk melakukan pungutan ya.
di pasal 51, 52 itu Permendikbud itu Pungutan apa aja tuh Bang? Ini, Bang? pungutan semacam uang pendidikan, uang sekolah, kayak kita dulu uang sekolah. Uang sekolah, itu Uang sekolah. Udah gratis. Ya, itu kalau di sekarang ada lagi dibangun-bangun orang, dewan kelas lah, apalah. ya, nah itu nggak boleh. Tapi pungutan tentang uang sekolah itu sebetulnya dibolehkan Permendikbud nomor 48 itu, ya kan? Bahwa pendidikan satuan pendidikan dibenarkan untuk melakukan pungutan, tapi dengan mekanisme dimusyawarahkan tingkat SMA ya. Jadi yang mau melakukan pungutan itu adalah pihak sekolah, bukan komite. Bukan komite. Bukan komite. Nah, Aku tak pernah ikuti rapat-rapat. Komite itu tidak boleh melakukan pungutan. Dia komite itu menurut Permendikbud nomor 17 itu dia mau mencari uang keluar dibawa ke sekolah. Nah, Ya kan? cari donatur dia. Ya, itu sebetulnya komite, bukan orang tua murid itu nggak boleh. Kepada orang tua itu yang dibolehkan tuh yang melakukan adalah pihak sekolah. Tapi itu untuk uang sekolah ya kan? Ya, misalnya ya dengan mekanisme bahwa sekolah itu misalnya sekolah A, dia boleh melakukan pungutan misalnya ketika dia sudah buat RAB, rencana anggaran biaya dalam 1 tahun. Contoh misalnya sekolah itu, jadi gini ya, 1 tahun ini misalnya kebutuhan SMA ini untuk melakukan proses belajar mengajar itu dibutuhkan biaya 2 miliar, contoh ini, ya kan? Lalu kemudian setelah dihitung-hitung, lalu berapa uang yang masuk ke sekolah ini, dana bos, dana ini dan ini, ternyata cuma 1,5 miliar, 1,5, kurang 500 juta misalnya. Inilah yang dirembukkan dengan orang tua siswa, ya kan? Rembukan, dikumpul semua orang tua siswanya. Ini kita punya kebutuhan sekian, ya kan? Karena sebetulnya kebutuhan proses belajar mengajar di sekolah itu sebetulnya dibutuhkan 3-4 juta per siswa dalam setahun. Ya, siswa ya SMA ya. Nah, itu yang dihitung-hitung, ya kan? Jadi kalau misalnya dia kurang, itulah yang dirembukan dengan orang tua siswa supaya dibagi renteng. Dengan catatan bagi orang yang susah, jangan kena. ada subsidi silang, ya kan? Ya, Misal, buat aja di sekolah tuh Bang kayak kota amal. ya dibuktikan, Udah buat aja kayak gitu. iya, Siapa yang mau datang? itu harus dibuktikan dengan ini. Juga orang anak sekolah tuh. Ya kan bagi yang mampu. Ya, dibuktikan dengan surat miskin ya, surat keterangan apa semua. Oh, itu nggak boleh. Kadang surat miskin itu nggak main juga. Bang. Nah. Wilayahnya ada juga, mobilnya Honda Jazz. Dulu kan? Ada itu. Dulu Banyak tuh. Miskin. dulu ada kan tangan yang ombudsman itu ada. Apa itu Bang? Dulu kan ada. Cok, abang kasihkan kasus-kasus yang pernah terjadi Bang. Ya, dulu kan masuk SMA, dulu di SMA Negeri 1 dulu ada yang orang kaya ngaku miskin, mengurus surat miskin di tangan ombudsman. Kan ada dulu. Iya, ramai. Ada lagi oknum polisi, Kapolsek ngaku apa? Ada juga dulu. Ini kadang kita bingung. Satu lagi nih Bang. Soal kalau udah Enggak, orang sekarang suka pula ngaku-ngaku miskin, tapi sekarang balik lagi Bang. Ya. Zaman sekarang aku tengok. Hmm. Dulu kan belakangan semalam itu kita tengok banyak orang ngaku-ngaku kaya. Ya. Sekarang udah banyak ngaku miskin. Gara-gara Crazy Rich ini juga nih. Gara-gara? Crazy Rich. nggak ada. Enggak Bang, apa hati-hati. Biar nggak kena pajak, Sekarang nggak apa? kena PPAT apa? Iya, iya. PPU apa? Beda sama dulu. Bang ini Ya, yang ya. ada polemik Oke. sekarang. Apakah ini termasuk pungli kah? Ya. Ini biasa terjadi di jelang akhir tahunan anak SMA loh. Ya. Atau Bulan-bulan 6 pendidikan bulan. kelas. Ya, ya. Nah, Ada istilah bang pembangunan lah. bukan Pak. Hadiah untuk guru gitu. Itu nggak dibolehkan. Jadi sama itu guru, uang pembangunan, uang baju, uang apa itu nggak dibolehkan. Tapi kalau ikhlasnya pula ada kesepakatan dari orang tua tadi itu? Gravitasi lah. Ya, intinya itu tidak dibolehkan ya. Gravitasi kan. Saya nggak mau menyebutkan misalnya boleh, tapi ada aturan yang mengatakan nggak dibolehkan. Nggak boleh. Pada Ya. intinya nggak boleh itu Pak. Iya. Kalau misalnya ada yang mau ya silakan saja ya. Tapi Tapi kau macam pernah aja ngasih lah. Kau datang ke Ya. sekolah anak kau pun kau narik. ya, Bu, ada lagi dulu kau bilang, yang narik sekolah. ya tapi kan gini, kadang-kadang orang kan nggak semua punya kemampuan yang sama, ya kan. Nah di situ kadang-kadang dipaksa akhirnya jadi ribut gitu kan. Oke Itu bang. dia, Sekarang oke. masalah pelayanan, balik lagi pelayanan publik ini sebetulnya bang, yang paling riskan kali kita bang, sering terjadi masalah pelayanan rumah sakit bang. Ya, Rumah sakit ini kadang-kadang, aduh ya Allah, ampun Betul, kita bang, betul. kadang kesian kita. ya. Nah, jadi itu apakah masuk juga ombudsman untuk menilai itu bang? Habis itu bang, laporan-laporan ke masyarakat ini bagaimana nih bang?
dalam kejadian-kejadian seperti ini? Ya, kalau yang tertinggi lah bang, selama memimpin ombudsman, laporan seperti apa bang yang sering terjadi ke masyarakat? Di rumah sakit, di rumah sakit. enggak, sebetulnya yang paling banyak laporkan itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu. Jadi pemerintah daerah tertinggi itu tuh di Indonesia rata-rata itu, ya kan? Baru kemudian kepolisian. Ya, lain kepolisian kan, baru mungkin sekolah pendidikan tadi lah bang ya. Pemda itu mungkin masuk pendidikan. Masuk pendidikan. Ya, itu mungkin masuk pendidikan karena nanti kan di situ dia masuknya itu. Nanti kalau diperkecil lagi, nanti diperbagi lagi, misalnya ada soal pendidikan, kesehatan, lagi dia kan. Nah, ada lagi nanti diperkecil lagi apanya, klasifikasinya. Tapi kesehatan itu memang ya betul itu, bahwa ya banyak laporan-laporan masyarakat juga tentang soal layanan kesehatan. Misalnya ya yang sering ke kita, misalnya ada misalnya pasien belum sembuh sudah disuruh pulang. Itu kalau itu dalam saya per Maret kemarin itu saya sudah dapat laporan 2 soal itu. Pasiennya masih belum sehat, rumah sakit menyuruh pulang. Ini pasiennya anak kos atau apa? Mana tahu dia anak kos kan? Enggak, dia ini BPJS. Oh, BPJS. BPJS. Ya, tapi kan gini, ketika kita tanyakan kepada pihak BPJS itu nggak ada diatur begitu. Pokoknya pasien itu sampai sembuh, ya kan? Ya itu aturannya. Tapi kadang-kadang laporan ke kita itu beberapa kasus itu ada dari rumah sakit melapor dia ke kita, Pak, ini pasien saya belum orang tua saya belum sehat nih, masih jalan pun masih belum bisa katanya. Tapi oleh pihak rumah sakit disuruh pulang. Itu. Kenapa? Ya nggak tahu gimana. Kita telepon dari rumah BPJS. Wah, baru dilayani lagi. Ya, gitu-gitu. Jadi itu perlu itu. Ya itu dia. Jadi banyak ya laporan layanan kesehatan itu yang melapor ke ombudsman. Kalau rumah sakit melaporkan pasien nggak mau pulang-pulang, kayak contoh si Obeng, dia selesai sakit, ayo Obeng udah sehat, udah bisa pulang, dia nggak mau pulang, rupanya suruh sama suster. Sama bilik nggak rawat. Bisa itu. Oh ini jadi tuh bang, pihak rumah sakit melapor ke ombudsman, ini pasien nggak mau pulang-pulang. Nah, nggak pernah ada tuh ya. Nggak pernah. Ada satu lagi nih, Bang. Ya, Oke. Bang Biadi, yang Abang Kace itu. Kebakaran itu gedung apa itu? Oh, iya. Gedung apa? Mall. Setuju ya? Iya, apa urusan ombudsman di situ, Bang? Sampai sejauh itu ombudsman mengurusi hal-hal positif. Tentu kan itu dilihat dari pelayanan dinas pemadam kebakarannya, ya kan? Pemadam kebakarannya. Iya. Ke situnya orang. Itu yang kita lihat, ya kan? Tempat itu penanganan. Jadi kan setelah kita lihat proses kejadiannya dah sampai kepada pemadaman apinya, itu kan Terlalu lama. publik itu kan mengeluh. Kita respon publik ini. Lama. Respon publik apa? Ini terlalu lama, katanya alatnya ini semua peralatannya sangat sedikit, nggak bagus, nggak memenuhi standar. Itu yang kita respon, ya kan? Lalu kemudian setelah kita lihat merespon itu, sehingga kemudian kita melakukan kesimpulan bahwa Pemko Banda Aceh itu perlu untuk melakukan evaluasi ya. Evaluasi dari 2 hal menurut saya pada waktu itu saya sampaikan. Pertama misalnya evaluasi SDM, ya kan? Yang kedua evaluasi peralatan. SDM itu apa? Saya kira perlu dilakukan pelatihan-pelatihan kepada petugas semua pemadam kebakaran itu. Betul. Ya. Tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan skill mereka supaya mereka lebih cekatan, lebih mumpuni dalam memadamkan api, ya. Lalu kemudian mereka selamat dari sebuah kerjaan berat itu, penuh tantangan itu. Itu yang perlu. Keselamatan diri sih. Nah, jadi perlu lakukan pelatihan-pelatihan. Itu yang kita dorong kepada Pemko Banda Aceh melalui dinas dinas pemadam kebakarannya. Ya, itu penting. Kemudian juga yang hal penting lain adalah saya pikir Pemko itu harus memperhatikan nasib para tenaga pemadam kebakaran itu, misalnya gajinya berapa, ya kan? Iyalah kok gaji kecil madamkan api, wah. Iya, risikonya tinggi, ya kan? Iya. Kemudian ada insentifnya kadang macet-macet. Itu kan menjadi persoalan, ya kan semua kan? Akhirnya kan terungkap semua itu. Ogah-ogahan jadinya. Itu. Jadi itu evaluasi dari segi SDM. Evaluasi dari segi peralatan misalnya, perlu kita minta supaya memang betul-betul Pemko itu melengkapi peralatan alat pemadam kebakarannya. Misalnya kita dengar informasi mereka punya alat 14 mobil pemadam kebakaran. Tapi 4 itu nggak bisa digunakan, bisa tua, nggak bisa digunakan. Lalu 10 itu ya menurut keterangan yang kita peroleh ya itu
itu turun semua. yang ya turun tapi nggak maksimal penggunaannya karena udah tua, ya kan? Kalau gedung kayak gitu terbakar. Kalau Nah, udah tua nih bang, tembakan itu kan nggak jauh lagi. Nah. kan? Elang itu udah nggak cantik lagi. nah itu dia. Nggak keras dia. Nggak keras dia tembakan airnya itu. Nah itu, jadi itu peralatan sangat penting. Kemudian APD-nya, alat pelindung diri, ya kan? Itu harus ada tahan api, tahan bara. Mereka harus punya itu. Ketika nanti ada korban di dalam mau diselamatkan, Macam mana mau evakuasi? mengapa mau dia? Pula terbakar. Ah, itu. Tempatin alat Lalu ya. balik lagi, Hmm. pas yang dibilang abang tadi, kalau gaji pas-pasan, mau Hmm. selamatkan orang, gawat ya. Berapa lawak katanya. Iya, iya. Iya. Masuk pula itu udah dibilang awak, palon kesiangan kau katanya. Iya. Iya. Atau mentara waktu aku di Amerika bang, Oh, di Amerika. ini ngeri nih, Mas. Gaji damkar tuh besar-besar bang. Ah, itu dia. Makanya damkar sana kan yang mau jadi youtuber. Ya. Udah cukup wah, kami di sini udah enak katanya gitu. Sama Nggak ya. mau pindah. Kok kita kan cari dinas lain. Ya. Kalau dikirim ke dinas damkar, kan enak wak basah. Apa kau basah? Basah sini. Iya itu harusnya ditinggikan gaji mereka. Mm-mm. Seharusnya yang Iya karena Itu betul. masalahnya nyawa tuh wak. Iya. Nyawa tuh. Saya melihat malah asuransinya mungkin kan diperhatikan, kan harus buat asuransi karena itu risikonya tinggi, ya kan? Nah, Jangan macam kejadian macam kita tengok lah kan Medan Pelajar. Habis. ya. Somper habis sudah. Iya. Tak cukup air tuh ya. Cukup. Nah, Bang, itu. ini masalah-masalah yang kayak gini nih. Ayolah bersinergi sama Ombudsman. Iya. Ya kan? Ditanya apa yang cocok, yang kami ini ke depan. Jangan udah kejadian berbelajar. Ini sifat Iya. kita ini. Udah kejadian berbelajar. Iya. Nah, Wah, ada lagi nih. Tuh Bang Abi. Nggak aku tar- bisa juga. nggak taruh nggak? Ya, ya, ya. Aku bisa juga bang untuk training apa itu bisa juga tuh. Ngerti nggak? Damkar apa itu? Oh, iya. Dari migrasi, wah udah untuk kepala daerah udah, masuk damkar udah. Bisa juga. Aduh, bisa juga tuh Pak, cari job aja Wak, di sini. Jangan pengadaan kau ya, damkar. Ingat kau kota Medan. Iya. Ngeri wah, ngeri. Gitu ya, betul. Jangan apa kali. Itu masa lalu lah udah. Bang, ini ada isu yang hangat lagi nih Bang. Iya. Mungkin aku udah juga pernah turun dulu itu. Iya, iya. Soal isu minyak goreng. Ini balik lagi ke pertanyaan yang macam tadi itu. Apa lagi urusan orang abang di minyak goreng? Itu kan yang bisa harusnya itu kan ada di Sperindak, harus ada Iya. Polda di situ kan. Iya. Ada KPPU, Iya. ikut-ikutan lagi ombudsman. Ah. Kayak kejadian ini kan. Nah, Kemana ombudsman mau meriksa dirjen? Kawan lah. dan jaksa gitu. Ah. Enggak kan. Itu biar ada penjelasan. Itu. Jadi kan itu kan konteksnya adalah terjadi keresahan publik, ya kan? Jadi ketika itu kan masyarakat sudah sangat resah untuk mendapatkan barang minyak goreng itu kan udah susah. Sementara fluktuasi harga begitu sangat nggak menentu, naik kan tingginya naik ya. Barang langka, harga naik. Itu kan membuat situasi kita melihat dari apa yang terjadi, ya kan? Sehingga kita terus-terus ternyata barangnya nggak ada. Kenapa itu bisa terjadi? Kan? Kenapa barang nggak ada? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Akhirnya kemudian ya tentu ombudsman yang melihatnya adalah Disperindak sebagai regulator pemerintah yang mengendalikan misalnya. Mereka lah yang mengendalikan itu mestinya. Kenapa bisa terjadi itu? Ya kan? Karena itulah kemudian ombudsman ingin melihat tanggung jawab Disperindak untuk dalam pengendalian situasi itu, barang dan kondisi harga, ya kan? Nah, itu kemudian sehingga kita ajaklah waktu itu Disperindak untuk memonitor beberapa pusat pasar modern, pasar tradisional dan distributor untuk melihat, kita ingin melihat langsung kondisinya apa yang terjadi, ya kan? Ya, jadi kita undanglah, kita ajak Disperindak, turunlah kita ke pasar tradisional, pasar modern ya, untuk melihat. Nah, ternyata kita temukan waktu itu pasar modern itu misalnya ya mereka nggak dapat pasokan barang, ya kan? Nggak ada barang, ya kan? Ya asal datang habis, ya kan? Asal ya kan? Nggak ada barang. Ada pemain. Nah, lalu kemudian karena pasar modern tidak dapat distribusi barang, akhirnya kita naik ke atasnya, ke distributor. Kita lihatlah distributornya. Kenapa? Distributor ternyata tidak dapat dari produsen. Mau diambilnya barang mahal. Ya, nggak ada lagi dari barang. pabrikan, nggak ada pabrikan. Ah. Nah, dugaan kita waktu itu pabrik ya tidak mau memproduksi. Kenapa? Karena harga sawit yang begitu mahal, harga jual murah. Betul. Nggak cukup korlu. Mana mau rugi. Misalnya ente beli minyak sawit misalnya di 17.000, ya kan?
bahan mentahnya. Setelah jadi minyaknya dijual 18.000 misalnya. Mana cukup 1.000 untuk ongkos produksinya itu mencetak jadi minyak. Istri apanya, Bang? Rugi. Rugi. Bukan apa, makan modal. Kemana orang mau Iya, jualan? nggak mau dia, Mamut ya. nggak mau dia cetak, ya kan? Nggak mau dia buat, ya sudah. Nah itulah kondisi yang kita lihat pada waktu itu, ya kan? Ya. Berarti- Apa peran ombudsman? Ah. Disitulah kita melihat peran, ya akhirnya kan terbuka itu, ya kan? Di Sperindak kita lihat, kita doronglah mereka untuk segera melakukan pengawasan. Meskipun sebetulnya isu ini isu nasional, bukan hanya isu lokal ini. Betul. Jadi di Sperindak Sumut sebetulnya nggak terlalu kuat juga kan? Iya. Kenapa dijual ke luar negeri ya mahal kan? Nah, Iya. Jadi balik lagi lah Bang. ya. Ombudsman ini kan sebetulnya Ini closing nih, udah panjang kali ini, Wak. iya, kan lo kau Ya. sadap ini, sadap ini. Hmm. Ini wah banyak kan orang terima kasih sama kita. Mana tahu orang tugas ombudsman. Tapi ombudsman ini kayak mana di bang posisinya? Wak? Kerja-kerjaan DPR ngambil keluar masyarakat segala macam kerja ini. Cara Dia kerja DPR. patutlah DPR nggak kerja-kerja. Kalau kayak gini caranya, kemudian diatur ombudsman. Kan? Iya. Ternyata aku bang DPR konsultasi nggak sama bang. Jadi kan gini, di Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik itu disebutkan ada 3 pengawas eksternal pelayanan publik. Ada 3. Pertama adalah masyarakat. Jadi kita ini juga termasuk pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Perannya dalam pengawasan apa? Memberikan laporan kepada lembaga-lembaga pengawas pelayanan publik. Misalnya melapor ke DPR, melapor ke ombudsman dan sebagainya, ya kan? Itu peran masyarakat, ya kan? Yang kedua ada pengawas eksternal lainnya adalah DPR, DPRD, ya kan? Itu juga pengawas. Ya. Hanya saja mungkin DPR ini kan fungsinya kan ada 3 sebagaimana kita ketahui kan, fungsi budgeting, pengawasan dan legislatif, ya, pembuatan undang-undang, ya kan? Itu jadi 3 tugasnya, ada fungsi pengawasan. Baru yang ketiga adalah ombudsman. Jadi ombudsman memang lembaga negara yang pure khusus kerjanya mengawasi layanan publik saja. Dia tidak membuat undang-undang seperti DPR, dia tidak melakukan budgeting soal anggaran, dia nggak masuk, ya kan? Jadi dia hanya khusus mengawasi pelayanan publik. Ya. Nah disitulah peran kita. Jadi sebetulnya sih sebaiknya antara ombudsman dengan DPR sebaiknya kalau bisa berkolaborasi dalam mengawasi pelayanan publik itu akan lebih kuat ya, karena sesama lembaga negara pengawas pelayanan publik. Ombudsman misalnya kami di Aceh kemarin sudah koordinasi dengan DPRK itu untuk mendiskusikan beberapa isu-isu pelayanan publik untuk pengawasan bersama kira-kira gitu. Itu dia, Pak. Nah, jadi singkat cerita, ombudsman ini jembatan kita untuk melapor kalau kita teraniaya di dalam pelayanan publik. Ya. Itu dia singkatnya. Jadi jangan lagi nanya masalah-masalah ombudsman itu apa segala macam. Ini udah dibuka nih. Ini Ya, kita juga minta kepada ponan-ponan Wak. yang kalian melapor ke YouTube, aduh kalau Ya kalian nggak apa-apa lah melapor Cuman ke kita. kan bingung. Nanti kan kita sampaikan ke ombudsman, Bang, ini ada gini. agen ombudsman lagi dah. Ada Bang, harus ngambil ini. Jejaring. Ada kartu anggota nanti kan? Enggak, pengawasan dari itu kan dari masyarakat ya kita nih lah. Enggak kuat. Kalau ada ID kita kan sadap. Intel ombudsman. Sadap ini Wak. Kok kan macam-macam. Udah. Intel ombudsman ini. Tapi kan Udah, mutek kau ya. Kasih ID nanti. Jangan dulu. Jangan dulu. Ini jangan nanti jadi ajang kau. Kau minta cetak kartu ombudsman kau. Dia camat apa segala macam. Iya. Kadang jauh. Ya. Enggak bisa kayak gitu. Ya, oke lah ya. Bang, pesan abang lah bang, Ya. untuk closing ke publik. Ya. Apa bang? Ya, saya kira perlu kita pahamkan kepada semua masyarakat ya bahwa di Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik itu, masyarakat itulah pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi peran masyarakat untuk melakukan pengawasan pelayanan publik itu sangat diharapkan ya. Jadi ombudsman tentu tidak cukup sendiri untuk melakukan pengawasan, tapi karena SDM ombudsman juga sangat kecil, mengawasi ombudsman Sumut misalnya sangat kecil orang-orangnya, jumlahnya, sementara dia adalah 34 pemerintah daerah di Sumatera Utara, ya kan? Jadi sangat secara SDM dia kurang. Karena itu ombudsman sangat membutuhkan peran serta masyarakat secara umum ya, termasuk jurnalis media. Betul. Ya.
itu sangat diharapkan untuk terlibat dalam proses pengawasan pelayanan publik gitu. Nah, kepada para penyelenggara pelayanan publik ya, instansi pemerintah dan sebagainya itu saya kira lakukanlah kewajiban Anda sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan baik. Layani masyarakat dengan hati ya, dengan jujur ya. Transparan ya. Ini saya kira tidak saatnya lagi mempersulit masyarakat. Ingat itu dululah. Ke depan kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Betul. Itu saya kira. Aku pun closing juga, Boy. Jangan persulit semua urusan manusia. Nanti kalian dipersulit di akhirat dan di dunia. Wah, ini dalam ini pesannya. Dalam itu. Wah, sampai ke itu. akhirat. Wah, kalian persulit urusan masyarakat, apalagi di masyarakat jelata kayak si Obeng. Masyarakat kaum marginal. Susah kalian di akhirat. Permudahlah urusanku. Permudahlah urusan orang biar dipermudah urusan kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.